فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan bahwasanya termasuk cara untuk bisa menjaga kemaluan biar tidak terjatuh dalam perkara yang haram adalah hendaknya seorang wanita maupun laki-laki menjauhi yang namanya al-khulwah. Al-khulwah adalah berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Mungkin berduaan di kantor, atau mungkin berduaan di tempat kerja, atau berduaan di suatu rumah atau kamar, itu nggak diperbolehkan. Kalau bersama wanita atau wanita bersama laki-laki yang bukan mahramnya, itu namanya khulwah. Kenapa? Karena yang ketiganya itu syaitan gitu loh. Paham ya? Dan seringnya membujuk dan merayu untuk terjatuh dalam perzinaan. Makanya kemarin kita lewati hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'ahu mahramin minha fa inna salisahuma syaitan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah berduaan dengan seorang wanita tanpa bersamanya mahramnya. Kenapa? Dikarenakan yang ketiganya itu setan. Yang ketiganya siapa? Setan. Sehingga khawatir setan ini ganggu, akhirnya apa? Membujuk dan merayu terjatuh dalam perzinaan. Ini penting sekali ya. Jangan sampai bermudah-mudahan. Nanti sebutkan ipar saja, ipar. Yang mungkin menurut orang itu ipar kan keluarga sendiri, kerabat dekat ya. Itu pun dinilai dengan kematian ipar itu. Al-maut. Alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Karena orang kadang menganggap ipar itu sudah mahramnya gitu loh. Padahal bukan mahramnya. Paham ya? Ipar itu kalau kita bayangkan, kita laki-laki ya, misalkan berarti ipar perempuan kita. Jadi saudari istri kita, itu bukan mahram. Itu bahaya. Kalau kita perempuan misalkan berarti saudara suami. Paham ya? Kalau seorang perempuan berarti bayangkannya saudara suami. Saudara suami bagi perempuan tadi kan ipar. Nah, itu maut, hati-hati. Jangan berduaan, ngobrol, canda, apalagi main bareng, apalagi tidur bareng, itu nanti akan menimbulkan fitnah yang besar. Bisa terjadi dalam perzinaan, waliyadzubillah. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiganya itu setan. Makanya kalau kita transaksi jual beli mungkin di pasar atau di toko, ya seperlunya aja. Seperlunya, jual, beli, ambil barangnya, kasih uangnya, selesai. Adapun berduaan, ngobrol di ruangan khusus di kamar, hindari. Laki-laki dan perempuan bukan mahramnya, hindari. Karena fitnah itu mungkin aja enggak langsung menimpa saat itu, tapi dengan berjalannya waktu, awal mulanya dari pandangan, masuk ke hati, ke pikiran, akhirnya ujung-ujungnya terjatuhlah pada perkara maksiat, perkara yang haram. Kita lihat lagi, kita kalam Imam Syaukani bagus sekali, halaman 116 bagian tengah itu. Qala Imam Syaukani fi Nailul Awtar, berkata Imam Syaukani pada kitab Nailul Awtar, wal khulwah bil ajnabiyyah mujma'un 'ala tahrimiha kama haka dzalikal hafidz fil Fath. Berduaan dengan perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya, ini para ulama sepakat mengenai haramnya hal tersebut sebagaimana telah dihikayatkan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Kecuali darurat. Darurat misalkan kita laki-laki berobat, enggak ada dokter laki-laki lain kecuali dokternya perempuan. Terpaksa harus berduaan dengan perempuan itu. Itu maksudnya dalam kategori darurat. Terpaksa. Paham ya? Tapi kalau ada dokter yang laki-laki yang lain, ya laki-laki periksanya ke dokter laki-laki kalau memungkinkan. Paham ya? Atau sebaliknya, perempuan hamil ingin melahirkan, mencari dokter dimanapun nggak ada bidan perempuan, adanya laki-laki. Itu masuknya dalam kategori darurat terpaksa. Paham ya? Boleh saat itu. Tapi kalau ada bidan perempuan, jangan dia memilih yang dokter laki-laki. Bisa dipahami ya? Ini maksudnya dalam kategori darurat. Selain darurat, selain terpaksa nggak boleh berduaan dengan laki-laki perempuan, perempuan laki-laki yang bukan mahramnya. Haram. Naam. Terus bagaimana yang dikenal di kampung-kampung itu pacaran? Nah, bagaimana kira-kira pacaran? Enggak ada pacaran syar'i kecuali setelah nikah. Ya. Setelah nikah ijab kabul pacaran syar'i itu silahkan mau berduaanmu bebas. Tapi belum menikah udah pacaran, salah.
Paham ya? Ujung-ujungnya terjatuh dalam kemaksiatan, perzinaan, kemudian hamil di luar nikah. Karena awal mulanya apa? Katanya pacaran. Jangan. Kalau ingin berkeluarga langsungan. Nah, barakallahu fiik, langsungan, tidak perlu pakai pacaran, la online wala offline wala chattingan wala SMS wala video call wala syai'. Langsung ketemu keluarganya, bismillah. Lamaran. Itu yang paling bagus. Pacarannya kapan? Setelah nikah. Setelah menikah, ijab kabul, silakan pacaran mau kemana pun silakan. Tapi sebelumnya haram pacaran. Walaupun nggak ketemuan loh, cuman chattingan aja, itu haram kalau bukan mahramnya, kemudian tanpa ada alasan syar'i nggak boleh. Kaifa haluk ukhti misalkan, atau yang perempuan kaifa haluk akhi. Kalau nggak ada alasan yang syar'i yang mengharuskan ya SMS chattingan jangan. Apalagi chattingan yang berbau mesra misalkan, jangan. Hindari. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati apa? Perzinaan. Semua sarana yang bisa menghantar kepada perzinaan ditutup serapat mungkin. Paham ya? Tapi kalau ada keperluan yang sangat, misalkan chattingan SMS yang awal mulanya mungkin dia nggak SMS tapi harus SMS, misalkan harus chattingan, nggak masalah seperlunya. Tapi selebihnya canda, ngobrol, bermesra-mesraan, walaupun chattingan nggak boleh. Bisa dipahami ya? Nah, ini penting sekali karena yang namanya fitnah akhir zaman ini ngeri sekali ya. Apalagi ada media sosial ya kan. Kemudian ada fasilitas yang memadai, makanya kita harus waspada dan berhati-hati. Kita lihat kenapa diharamkan khulwah berduaan laki-laki perempuan, perempuan dan laki-laki bukan mahramnya? Wa illatu tahrim ma fil hadis min kaunis syaitan salisuhuma. Min kaunis syaitan salisuhuma. Sebab alasan diharamkan berduaan laki-laki perempuan bukan mahramnya karena apa? Karena keadaan syaitan yang ketiganya. Ini nih bahayanya. Enggak nampak, setan enggak nampak. Setan enggak nampak tapi dia yang ketiganya, membikin bisikan-bisikan itu loh. Awal mulanya berduaan, ngobrol biasa, lama-lama mungkin wal'iyadzubillah bisa terjatuh dalam perzinaan. Setan itu loh. Setan enggak nampak memang, tapi pengaruhnya, bisikannya itu kan dirasakan itu loh. Oleh karena itu waspada. Nah, wa huduruhu yuqi'uhuma fil ma'siyah, dan hadirnya setan bisa menjatuhkan laki-laki perempuan ke dalam kemaksiatan. Wa amma ma'a wujudil muhram, adapun bersamanya adanya mahram, bersamaan adanya mahram, fal khulwah bil ajnabiyyah jaizah, maka berduaan dengan perempuan bukan mahramnya itu boleh kalau ada mahramnya. Paham maksudnya? Suami, istri, nah kita di situ ngobrol sama suaminya misalkan. Berarti kan ada perempuan lain kan? Kalau sudah ada mahramnya enggak masalah, aman. Bisa dipahami ya? Nah, karena ada suami istri. Istri itu kan mahramnya suami. Nah, kita ngobrol sama suaminya, istrinya di situ misalkan, itu aman. Paham ya? Tapi kalau berduaan laki-laki perempuan bukan mahramnya, haram. Paham ya? Kecuali dalam posisi tadi itu yang namanya kita nggak usah mengelak, mungkin dagang jual beli, hanya transaksi jual beli saja, seperlunya. Paham ya? Seperlunya. Selebihnya canda, ngobrol, mesra-mesraan jangan. Fitnah. Kita lihat sini. Limtina'i wuqu'il ma'siyah ma'a hudurihi. Nah, kata beliau, bersamaan adanya mahram, maka berduaan dengan perempuan ajnabiyah boleh. Kenapa? Karena masih terhalang-halangi terjatuh dalam kemaksiatan bersamaan adanya mahram. Jadi laki-laki ini nggak bisa berbuat apa-apa yang lebih karena ada mahramnya gitu loh. Ada yang melindungi. Makanya kemarin sudah kita lewati. Syarat mahram perempuan itu harus apa kemarin? Laki-laki. Kedua harus dewasa. Ketiga harus berakal. Nah, kalau cuma laki-laki dewasa tapi orgil, orgil ya, orang gila, nggak bisa. Namanya orgil itu orang gila, nggak bisa. Paham ya? Atau dia berakal, nah, kemudian dewasa tapi perempuan, nggak bisa juga. Makanya satu perempuan safar dengan 1000 perempuan nggak boleh. Karena 1000 perempuan itu bukan mahram safar untuk perempuan. Bisa dipahami ya? Jangan nekat, nekat ya salah, gitu loh. Nekat melanggar syariat. Terus bagaimana kalau sudah dapat syariat seperti ini? Sami'na wa ta'na, enggak ada pilihan lain. Berat Ustaz, memang berat. Mau masuk surga enggak gitu aja, selesai. Paham ya? Kalau mau masuk surga memang berat. Perlu perjuangan, pengorbanan, sabar, syariat enggak dilanggar. Kalau ada syariat kok berseberangan dengan adat, tinggalkan apa? Adat, ambil syariatnya, seperti itu. Proses orang masuk surga itu enggak mudah loh ya. Perlu perjuangan gitu loh. Antum lihat dunia aja orang ingin sukses. Ingin sukses, orang jadi orang sukses itu pun perlu perjuangan enggak? Dunia badal. Perlu perjuangan, apalagi akhirat. Ingin masuk surga kok mau santai-santai. Yang haram dilanggar, jangan. Sesuatu yang diharamkan di dunia itu sabar dulu. Jangan nekat dia melanggar. Seperti khamr. Minuman keras haram enggak bagi kita? Haram, laki-laki perempuan enggak boleh, tapi nanti di surga dihalalkan di surga. Sabar. Paham ya? Sebentar, kita di dunia sebentar aja di dunia ini, enggak lama. Kita di dunia ini ibaratnya bagaikan orang yang ngecelupkan jarinya ke lautan, kemudian jarinya ditarik kembali. Bawa berapa tetes?
Paling setetes dua tetes, itulah dunia ibaratnya. Jadi kelihatannya lama, kok berpuluh-puluh tahun kok nggak mati-mati, kok nggak meninggal, kok nggak kiamat. Itu ibaratnya cuman tadi itu. Ibarat yang kedua bagaikan orang yang singgah minta air minum, dia akan bermalam di situ atau pulang lagi? Pulang lagi. Sebentar di dunia ini. Sabar. Di dunia diharamkan khamr, nanti di surga halal enggak? Halal, bayangkan. Sabar gitu loh. Paham ya? Panas sedikit enggak masalah. Perempuan, akhwat, bercadar, berjilbab, pakaian syar'i tertutup rapat, itu kan panas di dunia ini. Panas enggak? Apalagi musim kemarau. Apalagi di tempat-tempat yang panasnya luar biasa. Tapi di dunia aja ini. Nanti di akhirat, Masya Allah. Paham ya? Nah, di akhirat itu kalau sudah jaminannya surga, Masya Allah. Di surga nggak usah nanya sudah. Di surga itu kenikmatannya luar biasa. Nikmat surga yang paling rendah saja, itu 10 kali dunia dan isinya loh. 10 kali dunia ini dan isinya. Lah antum bayangkan, 1 kali dunia udah besar belum? Ini 10 kali dunia dan seisinya lebih baik. Itu surga paling bawah sendiri. Surga paling rendah, bayangkan itu. Itu kenikmatannya. Dan di surga itu nggak ada orang dengki, iri, hasad, meri, nggak ada. Di surga itu semuanya enak, tenang, senang, bahagia. Kenapa? Karena masing-masing penduduk surga diberi kenikmatan yang dia merasa paling nikmat sendiri. Bayangkan itu. Jadi surga yang paling rendah saja, itu orang yang di dalamnya itu merasa yang paling nikmat sendiri. Padahal masih ada surga di atas enggak? Ada surga firdaus padahal. Bayangkan itu. Itulah nikmat surga. Makanya kalau kita ingin masuk surga ya harus berjuang. Berjuang, sabar, yang haram ditinggalkan. Ya memang panas dikit lah di dunia ini. Paham ya? Sabar. Kita lihat lagi. Wa qad yatasahal ba'dun nisa wa awliya'uhunna bi anwa'in minal khulwah. Dan sungguh sebagian wanita bermudah-mudahan, ini hati-hati ini. Sebagian wanita bermudah-mudahan, kata Syekh Shalih Fauzan. Naam. Kata beliau, dan juga para wali mereka bermudah-mudahan dengan berbagai macam khulwah, dibiarkan anak perempuannya, dibiarkan istrinya berduaan. Pertama, khulwatul mar'ah ma'a qaribi zawjiha. Dekatnya seorang wanita, berduaannya seorang wanita dengan apa? Dengan kerabat suaminya, berarti ipar. Antum saksikan di kampung-kampung itu ya, biasanya kan istri kita, misalkan seorang istri, dia akrab dengan apa? Ipar laki-lakinya. Itu nggak boleh loh. Ipar laki-lakinya bukan mahram. Memang kerabat dekat, memang keluarga dekat, tapi bukan mahramnya. Jadi nggak boleh berduaan. Bisa dipahami nggak? Jadi nggak boleh berduaan. Lihat ini. Termasuk bentuk kesalahan dan juga sebagian orang bermudah-mudahan, khulwatul mar'ah, berduaannya seorang perempuan ma'a qaribi zawjiha, bersamaan dengan kerabat suaminya. Berarti siapa? Iparnya. Hati-hati. Wa kashfi wajhiha, dan membuka wajahnya di hadapannya, tampakkan itu, kecantikannya diumbar di situ. Wa indana wa kashfi wajhiha indahu, dan membuka wajahnya di hadapan iparnya. Wa hadhil khulwah a'dham khataran min ghairiha. Lihat ini. Berduaan yang seperti ini itu adalah bahaya yang paling besar dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena berpotensi sangat besar untuk terjatuh dalam perzinahan, karena menganggap keluarga sendiri gitu loh. Kalau ipar kan keluarga sendiri menurut mereka, keluarga sendiri, kerabat dekat, sehingga mungkin terjatuh dalam perzinahan itu lebih dekat potensinya itu. Bisa dipahami nggak? Kalau orang lain kan mungkin agak hati-hati ya, ini mungkin menganggap ipar sendirilah, berduaan, ngobrol, canda, boncengan. Kita lihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum bidukhul 'ala nisa. Hati-hati kalian, waspadalah masuk-masuk ke ruang wanita. Masuk-masuk ke ruang wanita, kumpulan wanita di dalam itu enggak boleh kita masuk-masuk sembarangan. Akhirnya ada orang, faqala rajulun minal ansar, ada salah seorang lelaki dari kalangan Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, afaratul hamwat?" Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ipar? Bagaimana pendapatmu kalau itu ipar? Masuk ke ruangan wanita ada iparnya, ipar perempuan. Bagaimana kalau itu ipar? Qala alhamu wal maut. Ipar itu adalah kematian. Ipar itu adalah apa? Kematian. Maksudnya bahaya gitu loh. Kelihatannya kerabat dekat, memang keluarga sendiri, tapi bukan mahramnya, jangan berduaan. Jadi kita laki-laki kalau punya istri, itu istri jangan dikasih berdekatan dengan saudara kita. Karena saudara kita, adik kita, kakak kita yang laki-laki ini, bagi istri kita adalah ipar. Paham ya? Jangan dikasih berduaan. Jangan dikasih boncengan bareng, tidur bareng, main bareng, jangan. Jaga jarak. Karena ipar itu adalah kematian. Kenapa kematian? Karena biasanya ya, yang namanya seorang istri, ini yang kita bicara yang belum paham syariat yang benar, itu seorang istri kadang-kala akrab dengan ipar laki-lakinya. Bahaya atau tidak? Bahaya, boncengan bareng, keluar bareng, ujung-ujungnya waliyadzubillah perselingkuhan terjadi. Paham ya? Allah musta'an. Itu hati-hati sekali ini. Ini syariat bukan apa? Bukan sekedar kata-kata, tapi kalau syariat itu kita harus buktikan dengan fakta dan realita.
Kalau cuma kata-kata bisa aja, tapi faktanya bagaimana gitu loh ya. Kita lihat. Wa ma'nal hamu. Yuqal, apa makna al-hamu itu? Yuqal huwa akhuz zawj. Hamu itu adalah saudara suami. Bagi perempuan, saudara suami apa namanya? Ipar. Ya kan? Kalau bagi kita berarti saudari istri. Ipar bukan? Ipar. Kita waspada juga, enggak boleh ngobrol dengan saudari istri. Kaifaluk ukhti? Bagaimana kabar mbakmu? Nah, jangan. Kalau enggak diperlukan jangan. Paham ya? Kita komunikasi dengan mahramnya saja, dengan istri kita, dengan adik perempuan kita, dan anak perempuan kita, dan ibu kita, ibu mertua boleh. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Ka'annahu kariha an yakhluwa biha. Seakan-akan dia itu enggak suka kalau berduaan dengannya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari, qala Nawawi, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, berkata Imam Nawawi, ittafaqal ahlul ilm bil lughah ala anna al-ahma aqaribuz zawjil mar'ah. Telah sepakat ahli ilm dalam masalah bahasa Arab ini bahwasanya ahma, ipar-ipar itu adalah kerabat suami istri. Kerabatnya suami istri. Berarti istri punya suami, nah kerabat-kerabatnya itu namanya ipar. Dibalik pun juga sama. Kalau kita laki-laki, berarti kerabatnya istri. Adik-adiknya istri yang perempuan atau kakaknya istri yang perempuan, bagi kita ipar bukan? Ipar bukan? Ipar. Bahaya enggak? Bahaya. Gitu loh. Kita lihat sini. Maksudnya bahaya ini bahaya bisa memfitnah gitu loh, bukan bahaya istilahnya membunuh, bukan. Maksudnya bisa memfitnah yang kita harus hati-hati gitu loh. Bisa dipahami ya? Kita lihat sini. Ka'abihi, seperti bapaknya. Namanya wa ammihi, dan juga pamannya. Wa akhihi, dan saudaranya. Ini makna ahmak secara umum dulu. Wa ibnu akhihi, dan anak saudaranya. Wa ibnu ammihi, dan anak pamannya. Wa nahihim, dan yang semisal mereka atau yang semisal mereka. Wa qala aidan al-murad bihi fil hadis aqribuz zawj. Ada juga mengatakan yang diinginkan di hadis ini adalah kerabat suami. Jadi bagi istri enggak boleh berdekatan dengan kerabat suami, dengan ipar. Kalau kita bagi suami berarti enggak boleh dekat dengan kerabat istri. Bisa dipahami ya? Tinggal dibolak-balik sama. Wa qala aidan, kata beliau, ghairu aba'ihi wa abna'ihi, selain bapak-bapaknya dan anak-anaknya. Paham ya? Kalau bapak-bapaknya dan anak-anaknya mahram kan? Anak-anak kita mahram enggak? Mahram. Bapak mertua kita mahram enggak? Kalau misalnya kita perempuan misalkan, punya bapak mertua haram enggak? Mahram bukan? Mahram. Kalau kita laki-laki berarti punya ibu mertua mahram. Paham ya? Nah, kita lihat, li'annahum maharim lizaujah, dikarenakan itu mahram untuk apa? Untuk istri. Ya juzulahumul khulwah biha, boleh berduaan. Wala yusifuna bil maut, dan wala yusafuna bil maut, dan mereka tidak disifati dengan kematian. Karena bapak sendiri bapak mertua gitu loh. Paham ya? Suami istri, istrinya dengan bapak mertuanya mahram enggak? Mahram. Suami istri, suami dengan ibu mertuanya mahram enggak? Mahram. Boleh silakan boncengan, enggak salah, ngantor ke pasar pun ada larangan. Tapi kalau ipar jangan. Kalau ipar jangan bermudah-mudahan. Kita lihat, qala wajaratil 'ada bitasahul fayakhlul akh bi imraati akhi, ya kan? Fa shibhuhu nam, fashabbahu bil maut wa huwa aula bil mana'. Dan sungguh telah terlanjur ada tradisi kebiasaan orang itu bermudah-mudahan saudaranya berduaan dengan apa? Istri saudaranya. Paham ya? Ada seorang saudara ini berduaan dengan istri saudaranya. Akhirnya dipermisalkan dengan kematian, kenapa? Karena itu lebih pantas, itu dilarang, enggak boleh. Paham ya? Jadi mahram penting loh ya. Jadi mahram ini kita harus paham siapa aja orang-orang yang kita boleh salaman, boleh berjabat tangan, boleh ketemuan, berduaan, siapa aja kita harus paham. Kalau kita laki-laki, kita bicara laki-laki dulu ya. Kalau kita, mahram kita yang laki-laki ini, pertama, kalau kita urutkan dari yang paling tua ya, ibu kita mahram. Paham? Ibu kita mahram, enggak boleh kita menikahi ibu kita. Saudari ibu kita, adik ibu, kakak ibu, apa namanya? Bibi, mahram. Paham ya? Nah, bapak kita punya saudari, saudari bapak, semuanya, kakaknya bapak, adiknya bapak, yang perempuan semuanya, bibi bukan? Bibi, mahram. Ini kita bicara dari laki-laki, nanti perempuan nggak dibalik aja kalau perempuan. Paham ya? Kemudian kakak kita perempuan, mahram bukan? Mahram. Anak-anaknya sampai ke bawah, perempuan-perempuan semuanya mahram, keponakan namanya. Paham ya? Nah, mahram. Kemudian kita punya, coba pertanyaan nih, kita punya kakak laki-laki. Kakak laki-laki kita menikah dengan perempuan. Perempuan bagi kita mahram enggak? Kita punya kakak laki-laki. Ini kakak laki-laki ini menikah dengan perempuan. Perempuan itu bagi kita mahram bukan? Bukan, karena ipar. Bisa dipahami enggak? Ewa. Kemudian mbah kita, ibunya bapak kita. Ibunya ibu kita, mbah. Sampai ke atas mahram semuanya. Sampai ke atas. Sampai ke bawah juga mahram.
saudarinya saudarinya mbah. Mbah kita mahram, mbah perempuan, mbah putri, ya kan? Kemudian mbah putri ini punya apa? Punya ibu misalkan atau punya barakallahu fiik, saudari-saudarinya itu mahram buat kita. Paham ya? Nah, bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai keliru. Kalau perempuan tinggal dibalik aja kalau perempuan. Tinggal dibalik. Jadi paman bagi perempuan mahram. Paham ya? Bibi bagi laki-laki mahram. Mafhum insyaallah? Keponakan-keponakan mahram bukan? Mahram. Sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram, sepupu. Keluarga dekat, kerabat tapi bukan mahram, sepupu. Sehingga sepupu dan sepupu boleh nikah enggak? Boleh. Boleh nikah. Paham ya? Na'am barakallahu fiik seperti itu. Na'am. Kita lihat lagi biar tambah jelas ini. Ini penting sekali kita baca karena jangan sampailah terjadi kita enggak paham mahramnya siapa gitu loh. Datang Idul Fitri jak salaman mau aja. Kalau bukan mahram jangan mau. Jangan gini tuh, gini kayak orang nyembah patung aja. Kalau enggak mau ya gini aja. Maaf kami bukan mahramnya. Kalau mau disebutkan. Kalau enggak sebutkan ya gini aja. Jangan gini. Gini kayak orang sungkem, kayak orang nyembah patung. Gini. Gini aja. Kalau bukan mahramnya loh ya. Kalau mahramnya salaman silakan. Jangan gengsi, wah enggak enak Ustaz, salaman enggak mau. Kalau itu bukan mahramnya jangan. Rasulullah SAW itu sebutkan dalam hadis yang sahih karena sebagian para ulama bahwasanya beliau itu sungguh kalau seandainya kepalaku ditusuk dengan apa? Dengan barakallahu fiik paku besi, itu lebih aku sukai daripada aku menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, bayangkan. Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, kepalaku ini ditusuk dengan paku dari besi lebih aku sukai. Maksudnya bahaya gitu loh. Paham ya? Nah, tapi itu suka ngasih uang Ustaz. Suka ngasih THR. Ya tinggal terima uangnya enggak salaman selesai. Ya kan? Kalau bukan mahramnya terima uangnya, ya kan? Terima THR-nya enggak salaman. Nah, nanti tersinggung, itu perkara setelahnya. Tersinggung itu wajar. Tapi kita jelaskan dengan cara yang terbaik. Maaf, kami bukan mahramnya. Insyaallah paham. Insyaallah paham. Zaman sekarang apalagi zaman sekarang insyaallah paham. Paham ya? Tinggal kita tolak dengan cara yang halus, terbaik, nah aman. Jangan sampai terjatuh dalam perkara yang haram. Kita lihat, fattaqillaha ayyatuhal muslimah wa la tatasahali fi hadzal amr. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai seorang wanita muslimah. Atau tadi kurang sedikit. Wa qala Syaukani fi al-awtar qauluhu alhamu al-maut ay al-khauf minhu aktsar min khairih. Maksudnya ipar itu adalah kematian, maksudnya bagaimana? Maksudnya kita waspada, takut terhadapnya itu lebih besar daripada takut dengan yang lainnya. Kama anal khaufa minal maut aktsar minal khauf min khairih. Sebagaimana kita takut dengan kematian, lebih kita takutkan daripada yang lainnya kan? Kita semuanya pasti pengennya enggak mati sekarang. Pengennya kalau bisa nanti matinya gitu. Nah, ini pun juga sama. Kita seorang perempuan misalnya takut dengan ipar laki-laki itu wajar, bahkan lebih seharusnya. Kita juga sama, takut dengan ipar perempuan karena khawatir terfitnah, itu wajar dan bahkan lebih. Paham ya? Seperti itu. Kemudian kata beliau, wahai wanita muslimah, bertakwalah kepada Allah, jangan bermudah-mudahan dalam perkara ini. Fa in tasahal bihin nas, walaupun manusia bermudah-mudahan biarin. Li'anal ibrata bi hukm syar' la bi adatin nas. Penting ini dikarenakan barometer ukuran tolak ukur itu adalah apa? Hukum syariat ini bukan tradisi kebiasaan manusia. Kita boleh ngikutin kebiasaan manusia boleh selama tidak melanggar syariat. Contohnya apa? Kebiasaan adat istiadat yang diperbolehkan dan enggak melanggar syariat. Bikin ketupat ketika Idul Fitri. Ya kan? Bikin ketupat ketika Idul Fitri itu ada keyakinan khusus enggak kira-kira? Tidak ada, cuman mereka senang-senang aja, senang-senang bikin ketupat. Kalau kurang percaya buktikan, kalau Idul Fitri biasanya banyak ketupat berseliweran itu. Mulai dari wadahnya ketupat yang ada isinya, lauknya apa biasanya? Opor ayam. Ya kan? Opor ayam itu udah khas itu di mana mau di luar Jawa pun juga sama, di Jawa Tengah, Jawa Barat itu hampir mirip semuanya. Itu tradisi yang sifatnya enggak melanggar syariat, enggak masalah. Hanya orang senang-senang saja. Paham ya? Enggak pernah didengarkan ada keyakinan barang siapa bikin ketupat Idul Fitri maka diampuni dosanya, enggak ada. Enggak ada keyakinan seperti itu. Kembali ke adat tradisi. Selama ada tradisi itu tidak berseberangan syariat, boleh kita amalkan. Boleh kita lakukan. Apalagi contohnya? Tradisi, adat, kebiasaan boleh kita lakukan, boleh kita kerjakan, boleh kita barakallahu fi kita menerimanya. Pembayaran gaji. Gaji itu kan enggak tentukan dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah enggak tentukan gajinya berapa. Gaji tukang sekian, gaji mandor sekian, gaji tenaganya sekian. Ada nggak dalam Al-Quran batasan kadarnya, ada nggak? Nggak ada. Yang ada cuman barang siapa dia ngerjakan karyawan dibayar sebelum keringatnya apa?
kering. Udah itu berapa biayanya, berapa kadarnya, berapa jumlahnya, berapa juta itu kembali ke uruf, tradisi, kebiasaan orang. Itu boleh kita ambil. Misalkan Purworejo lebih ringan, lebih sedikit lah gajinya tukang daripada Jogja misalkan. Nah, ada orang Purworejo kerja di Jogja. Gajinya pakai gaji Purworejo atau gaji Jogja? Jogja. Tradisi seperti itu. Jogja dengan Ambon. Di Ambon mungkin barakallahu fik lebih banyak kan? Di Ambon mungkin lebih banyak, nah barakallahu fik lebih banyak gajinya di sana misalkan. Paham ya? Nah, kalau di sana lebih banyak gajinya, orang Jogja kerja di Ambon, digaji dengan gaji Jogja mau enggak? Enggak mau. Kembali ke uruf tradisi orang Ambon berapa gajinya. Sudah pahami? Itu boleh. Berarti tradisi adat istiadat boleh enggak kita ambil? Boleh selama tidak berseberangan dengan syariat. Paham? Itu penting sekali loh ya. Kalau berseberangan syariat jangan. Jangan diambil kalau berseberangan syariat. Kita lihat lagi. Insyaallah jelas ya, wadih ya, enggak ada iskal ya. Itu penting sekali karena kita kalau enggak paham, nanti akhirnya menolak semua adat. Adat itu ditolak kalau berseberangan dengan syariat. Selesai. Kita ambil dikit lagi kata beliau. Tatasahal ba'dun nisa wa awniyahunna birukubil mar'ah wahdah. Penting ini. Jangan bermudah-mudahan, ini nasihat. Nasihat itu ya kalau memang bagus dan baik diterima gitu loh. Enggak ada istilah ngayal kemudian nyari yang mudah, tidak, lihat ini. Sebagian perempuan bermudah-mudahan dan wali-wali mereka bermudah-mudahan, perempuan naik kendaraan sendirinya di dalam mobil. Paham ya, lihat ini? Birukubil mar'ah wahdaha fis sayyarah. Ma'as sa'iq, lihat ini. Jadi bermudah-mudahan walinya membiarkan perempuan sendirian naik di dalam mobil bersama sopirnya. Sopir angkot lah paling mudahnya pahami lah. Naik bis sendirian gitu, wah. Kemana nggak jelas, pokoknya sama sopirnya. Itu bukan mahramnya, sopir itu orang lain. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Ya kan? Nanti kalau ada apa bilang apa, ya kan? Ditanya apa, jawabnya apa? Kalau seandainya terjadi. Karena apa? Bukan mahramnya, sopir itu orang lain, sopir itu. Paham ya? Nah, jadi ini termasuk orang bermudah-mudahan kadang dibiarkan, udah. Kamu pulang dulu lah. Ini menjelang Idul Fitri, biaya nggak ada, kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu, tak belikan tiketnya, kemudian kamu pulang sendirian, diantar sampai stasiun, diantar sampai bandara, pulangnya sendirian. Salah. Itu berarti suaminya nggak setia dengan istrinya itu. Paham ya? Kalau seperti itu modelnya. Nah, terus terang aja nggak setia. Kalau setia diantar sampai tujuan. Kasihan kalau ada apa-apa dengan istrinya, itu berarti suami setia. Suami setia kalau istrinya suruh pulang sendirian. Nah, jarak safar lagi. Haram lagi, ya kan? Kalau suami setia itu mengantar istrinya. Diantar istrinya kemana? Ketika misalkan jaraknya safar ya dulu tentunya ditemani ada mahramnya. Bukan dibiarkan pulang sendirian. Kita lihat. Bagaimana bermudah-mudahan sebagian perempuan, sebagian walinya ghairu mahramin laha. Yang sopirnya bukan mahramnya, sopir kita orang lain, ya kan? Sopir angkot, sopir taksi, sopir bis itu orang lain kan? Nah, kita punya istri perempuan, kita punya anak perempuan, masa suruh pergi bersama sopirnya? Enggak ditemani, salah itu. Salah ya, ini semua kembali kepada perkara hukum asal. Darurat enggak kita bahas, karena kalau darurat boleh. Paham makna darurat enggak? Darurat itu terpaksa. Kalau terpaksa boleh, tapi kalau enggak terpaksa jangan. Dan lihat ma'ana dzalika khulwatan, bersamaan dengan itu dinamakan khulwah muharramah, berduaan yang diharamkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh mufti bilad Saudiyah. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh mufti negara Saudi Arabia, wal an lam yabqa syakkun fi anna rukubal mar'ah ajnabiyyah ma'a sahibis sayyarah munfaridah. Dan sekarang tidak tersisa lagi keraguan bahwasanya naiknya seorang perempuan yang bukan mahramnya bersama sopir, bersama pemilik barakallahu fiik mobil atau sopir munfaridah sendirian, perempuan tersebut biduni mahram dan tanpa mahram yurafiquha yang mendampinginya, mungkarun dzahir, kemungkaran. Ingat-ingat. Apalagi ketika mau mudik, ya kan, mungkin istrinya orang jauh misalkan, kita punya istri, itu istri dikawanin, ditemanin sampai tujuan. Jangan dibiarkan safar sendirian dengan alasan biaya belum ada. Kalau biaya belum ada, sabar dulu, jangan usah safar, selesai. Nah, kita ambil jalur yang pintas tapi selamat gitu loh. Bukan bermudah-mudahan dibelikan tiketnya malah suruh pergi duluan sendirian. Itu salah. Kemarin juga disebutkan Syekh Shalih Fauzan juga salah. Dia ngantar sampai bandara, nanti di bandara tujuan dijemput sama mahramnya. Salah juga. Karena perjalanan dari bandara satu dengan bandara kedua itu sendirian gitu, nggak ada mahramnya. Tapi kan dalam pesawat banyak orang, Ustaz. Di dalam pesawat laki-laki juga ada, perempuan juga ada. Mahramnya ada nggak? Gitu loh. Nggak ada, ya haram. Sabar gitu loh. Orang sabar sebentar aja kok nggak mau. Sabar. Sabar itu berat atau tidak? Berat. Pahit nggak? Pahit. Tapi hasilnya lebih manis daripada matu. Seperti itu. Nah, kalau ibaratnya kalau peribahasa Indonesia itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu nggak masalah. Tapi kan nanti bersenang-senang kemudian di mana? Surga itu loh.
Iya kan? Itu ibarat peribahasa Indonesia seperti itu. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi pahami baik-baik ya, jangan sampai bermudah-mudahan. Kita lihat lagi. Ini bagus nasihatnya. Wa fihi iddatu mafasid la yustahan biha. Sawa'un kanat mar'ah khufrah au barzah. Penting ini. Barzah. 6 kata beliau, di dalam perbuatan ini terkandung kerusakan-kerusakan yang tidak boleh diremehkan. Baik perempuan tersebut adalah perempuan yang masih kecil, masih gadis, masih remaja, atau perempuan yang barakallahu fiik, yang dia itu menjaga kehormatannya, kemudian menampakkan kepada laki-laki lain dan berbicara bersama mereka. Warrajul alladhi yarda biha li maharimihi dha'ifud din naqisur rujulah. Allahul musta'an. Qalil ghirah. Lelaki yang mengizinkan, penting ini ya, dicatat itu kalau misalkan ya pahami dengarkan baik-baik ini nasihat Syekh Shalih Fauzan. Lelaki yang ridha membiarkan mahram-mahramnya pergi dengan laki-laki lain bukan mahramnya, itu agamanya lemah, kurang kejantanan ke laki-lakinya kurang, dan kurang kecemburuannya. Paham ya? Jadi kalau dia laki-laki benar-benar gentleman, misalnya laki-laki pemberani, kemudian dia orang yang punya kecemburuan, agamanya kokoh, itu istri ketika mau pulang safar diantar sampai tujuan. Jangan cuma sampai bandara, jangan cuma sampai stasiun, jangan cuma sampai terminal, antar sampai tujuan selesai. Kalau dia ada keperluan pulang lagi laki-lakinya, tapi sudah sampai tujuan. Sampai tujuan. Tapi kalau cuma sampai stasiun, sampai terminal, sampai bandara, itu belum dikatakan suami setia. Kita lihat sini. Ini bagus sekali nih ya. Ini nyinggung perasaan kita nih. Ana tersinggung ini. Ana terus terang tersinggung kalau melanggar. Jadi antum misalkan kalau nggak tersinggung ya salah. Pastikan tersinggung ini. Maksudnya jangan sampai kita biarkan istri kita safar tanpa mahram. Kalau kita biarkan istri kita safar tanpa mahram, pergi dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, berarti kita kurang agama, kurang kejantanannya, nggak gentleman, kurang kecemburuannya. Masa kita divonis seperti itu mau? Enggak mau kan? Kita ini laki-laki yang punya kecemburuan. Nah, laki-laki yang berusaha untuk menguatkan agamanya kuat. Kemudian laki-laki yang bisa dikatakan pemberani, makanya jaga baik-baik. Yang terakhir, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah mengatakan, "Ma khala rajulun bimra'atin illa kana syaitan salisahuma." Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali syaitan yang ketiganya. Lihat, syaitan yang ketiganya loh. Enggak nampak memang setan, tapi godaannya, rayuannya, bujukannya kan ada gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, apa kata beliau? Wa rukubuha ma'ahu fis sayyarah ablaq minal khulwah biha fi baitin wa nahwi. Lihat nih. Sedangkan perempuan yang berkendaraan bersama sopir tadi dalam mobil, itu lebih lebih mengena, lebih berlebihan berduaan dia dengan laki-laki mahramnya dibandingkan di rumahnya. Kalau di rumahnya mungkin dia nggak berani masuk lah, kecuali ada celah. Tapi kalau di dalam mobil sama taksi, sopir taksi lah taruhlah, berduaan dengan perempuan, itu berpotensi kalau seandainya sopir ingin berbuat jahat, sangat memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan, itu loh. Bahaya. Antum mungkin pernah dengar kan ada seorang perempuan diperkosa di dalam mobil, dalam bis misalkan, dibawa lari sopirnya, ya gara-gara itu. Bermudah-mudahan tadi. Kita lihat lagi di sini dikit lagi kata beliau pas titik itu nanti ya. Nah, barakallahu fiik, li'annahu yatamakkan min adz-dzahab biha haitsu yasha'. Sahih. Minal balad au kharjal balad. Dikarenakan sangat memungkinkan sopir tadi membawa pergi perempuan tadi kemanapun yang dia inginkan. Dari negeri ini ke negeri yang sebelahnya. Bahkan keluar negeri, bahkan dibawa keluar negeri, bayangkan itu. Tau'an minha au karha. Baik keinginan perempuan tadi ataupun paksaan. Yang jelas enggak bisa mengelak lagi berduaan dalam mobil. Perempuan lemah, ya kan? Perempuan itu lemah. Wa yatarattab 'ala dzalik minal mafasid a'dzam ma yatarattab 'ala al-khulwah al-mujarradah. Maka akan berefek samping. Ya taratap itu menghasilkan atau efek samping atas perbuatan tersebut, kerusakan-kerusakan yang lebih besar dibandingkan efek samping ketika dia semata-mata cuma berduaan. Tapi kalau dalam mobil, dalam bis, dalam taksi, nggak ada mahramnya, cuma berduaan sama sopirnya, apalagi sekarang zaman apa istilahnya ini ya? Online. Gojek, Gokar, Grab, online. Itu kalau seandainya kita ingin mengirim istri kita ke safar atau ke tempat mana, pastikan dampingi oleh mahramnya. Kita nggak merasa aman kalau bukan mahramnya. Paham ya? Iya kan, zaman sekarang online tuh kan, Gokar, Grab, itu walaupun jarang memakai tapi anak paham prakteknya itu ya. Misalkan dipesan, misalkan datang nih ya. Nah, istri kita mau safar, misalkan safarnya ke mana lah, jarak safar dititipkan itu sampai, cuman kita nggak merasa aman, jangan dibiarkan sendirian. Paham ya? Safar pastikan ada
mahramnya ini yang kita bahas. Yang berikutnya insyaallah kita tunda sekaligus penyelesaian pada pertemuan yang datang insyaallah, semoga selesai. Tinggal satu pertemuan lagi. Yang berikutnya ganti kitab insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.